Hari ini rintangannya untuk datang ke rumahnya Bu Maya itu sangat luar biasa sekali Bu Maya. Bismillah kita dapat menyelesaikan sampai selesai nanti di penghujung kegiatan. Bu Maya pada PI 4 ini fokusnya adalah terkait dengan evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Nah, pada kegiatan kali ini Bu Maya ini sedikit berbeda dengan kegiatan PI yang kemarin. Karena itu kita akan videokan biar bisa dijadikan referensi nantinya ya Bu Maya. Ya. Pada kegiatan kali ini Bu Maya kita akan melakukan supervisi akademik yang terdiri atas 3 tahapan, diantaranya adalah pra-observasi, kemudian apa lagi Bu Maya? Observasi dan juga pasca observasi. Nah, kali ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi Bu Maya. Bagaimana, siap Bu Maya? Siap. Namun sebelumnya saya mau bertanya terlebih dahulu, bagaimana pembelajaran Bu Maya selama 1 bulan terakhir ini? Karena kegiatan Agustus ya, jadi waktu banyak terpotong untuk kegiatan Agustus, tapi tetap Bu Maya maksimalkan untuk menyampaikan materi dan penyelesaian terkait pelajaran-pelajaran yang harus diselesaikan. Baik, luar biasa ya Bu Maya. Saya dapat mengetahuinya juga di di LMS-nya dengan pemantauan pembelajaran daring kemarin, juga dapat mengikuti dengan baik ketika UPOL bersama dengan Ibu Nani. Baik Bu Maya, saya rasa tidak ada lagi yang perlu saya tanyakan karena sudah terlihat semuanya sudah selesai untuk pembelajarannya maupun RPL dari PI yang kemarin ya. Dimana tadi saya sempat melihat anak-anak sudah mengimplementasikan dari budaya positif itu sendiri. Yang kemarin Bu Maya sudah berupaya untuk menerapkan sikap-sikap baik, gotong royong, kolaborasi. Nah, kali ini Bu Maya tadi juga sempat saya lihat di kelas-kelas sebelah ada suatu pembelajaran dengan siswa dengan gurunya dengan teknik berdiferensiasi ya untuk kelas sebelahnya. Luar biasa, itu semua juga saya rasa dari Bu Maya ya. Iya, kemarin kita sosialisasi, kemudian mengajak teman yang lain bahwa pembelajaran itu harus sesuai kesiapan anak. Kemudian kita harus sebagai mediator yang berhubungan dengan belajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Baik, luar biasa. Maka dari itu saya yakin semuanya sudah sangat bagus sekali. Baik, sekarang kita mulai pra-observasi sebelum kita observasi di kelas ya Bu Maya. Bu Maya bisa menceritakan ke saya terkait dengan rencana pembelajarannya seperti apa, mulai dari strategi yang digunakan apa, modelnya apa, kemudian pembelajaran berdiferensiasinya itu mengambil jenis apa, kemudian itu diterapkan pada kelas berapa, materinya apa, seperti itu. Silakan Bu Maya. Hari ini saya akan dengan pelajaran IPAS kelas 4 dengan materi bagian-bagian dari tumbuhan dan menjelaskan fungsi-fungsinya. Kemudian metode yang akan saya gunakan itu nanti ada presentasi, kemudian diskusi kelompok, kemudian anak-anak juga menjawab soal secara tertulis juga. Kemudian kompetensi yang ingin saya dapatkan dari pembelajaran saya hari ini itu, saya ingin anak-anak itu mengetahui bahwa sumber belajar itu banyak, bisa didapat dari sekitar juga. Kemudian anak-anak dengan kompetensi yang bagus terkait dengan cara mereka presentasi di depan kelas. Kemudian mereka mempunyai jiwa kolaborasi dengan teman yang lain sehingga kerjasama tidak harus menunggu yang teman yang lain untuk berhasil menyelesaikan, tapi dia juga berperan memberi kontribusi di dalam kelompoknya, sehingga pembelajaran yang hari ini mungkin dirasa sulit bisa terselesaikan ketika teman yang lain sering membantu. Baik, luar biasa sekali ya. Dari situ saya dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa nanti Bu Maya akan mengembangkan, betul nggak sih Bu? Iya. Bu Maya ini akan mengembangkan keterampilan anak dalam yang pertama mengenal sumber belajar, tidak hanya dari satu, kemudian juga akan menumbuhkan karakter positif, diantaranya adalah saling membantu dan bekerja sama tadi melalui pembelajaran IPAS. Betul ya Bu? Alhamdulillah. Baik, itu nanti yang akan saya observasi, kemudian juga akan saya sendiri akan menilai Bu, berdasarkan rubrik-rubrik yang sudah ditetapkan oleh guru-guru. Bagaimana Bu Maya, siap untuk pembelajaran di kelas? Sudah. Baik, kalau sudah siap, mari kita ke kelas langsung ya. Ya. Oh ya Bu Maya, sebelumnya saya infokan untuk pembelajaran di kelas itu 90 menit. Ya, sudah disiapkan untuk semuanya? Sudah. Baik, kalau sudah kita mulai, dan setelah itu nanti akan ada kegiatan pasca lagi.
Baik Bu Maya, begitu saja mari kita menuju kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi berdoa sudah, kemudian Bu Maya absen juga sudah. Nah, seperti biasa setiap hari Senin Bu Maya selalu mengajak untuk refleksi kegiatan seminggu kemarin, apa yang sudah kita lakukan, atau mungkin tentang apa yang kita alami semalam atau kemarin di hari Minggu. Kita mulai dari Cantika. Saya seminggu hari ini sangat senang karena bisa bertemu teman-teman dan guru saya. Oke. Oh iya, Bu Maya biasanya memulai dulu refleksinya ya, setelah Cantika Bu Maya lanjutkan. Perasaan Bu Maya itu dari seminggu kemarin itu lelah sekali karena mempersiapkan tentang kegiatan sepeda ya. Tapi tidak apa, karena kita berhasil mendapatkan juara 1. Yeay, tepuk tangan untuk kita. Itu apa yang dialami kemarin selama 1 minggu di sekolah atau di rumah mungkin? Senang-senang aja. Kenapa senang-senang aja? Dia dari Madura. Kita lanjutkan anak-anak. Hari ini kita akan belajar pelajaran IPA tentang materi bagian-bagian tumbuhan, dan kalian juga akan menyebutkan fungsi dari bagian tumbuhan anak-anak. Berikutnya, sebelum kita ke materinya, saya akan menayangkan sebuah video dulu. Mari kita bernyanyi bersama dulu anak-anak. Ayo kita berdiri anak-anak. Lagu yang akan kita nyanyikan adalah Menanam Jagung. Siap ya? Belum, sabar. Ayo kawan, Kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil jagung, ambil kaburmu. Kita bersama campur, campur, campur yang dalam. Tanah yang lengkap terumbu tanah. Beri pupuk supaya subur, tanam terbenih dengan teratur. Nanti berusaha, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Campur, campur, aku gembira, menanam jagung di kebun kita. Ayo kawan. Sekarang duduk. Dari lagu yang sudah kita dengarkan tadi, apa hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari sekarang? Coba siapa yang tahu? Ya, mereka. Kenapa Bu Maya menayangkan jagung, tanaman jagung? Karena pada tanaman jagung ada daunnya, ada akarnya, ada batangnya, ada buahnya, ada bunganya. Gitu anak-anak? Nah sekarang Bu Maya tanya, buah apa yang kalian tahu? Buah apa aja yang sudah kalian tahu? Nama buah apa aja yang sudah kalian tahu? Satrio? Nama buah apa aja yang sudah Satrio tahu? Apel. Nabila? Semangka. Sekarang tanaman bunga apa saja yang sudah Fazal tahu? Bunga? Bunga mawar. Tati? Bunga melati. Sekarang pada tumbuhan itu terdapat alat perkembangbiakan. Nah, bagian mana yang digunakan tumbuhan sebagai alat perkembangbiakan, anak-anak? Iya, bunga, benar sekali. Nah sekarang fungsi dari
bagian-bagiannya. Terserah dijelasin nggak apa-apa, nggak dijelasin juga nggak apa-apa. Terus ayo yang kamu ketahui terkait apa tumbuhan yang dibagikan Bu Maya ini tadi. Bagian-bagiannya apa saja? Daya berjenis apa? Bentuknya. Udah ya? Ya. Ayo, menurut Bian sekarang. Menurut Bian, dibaca dulu bagiannya apa aja, dibaca hasilnya Bian. Ada akar, yang mana bagian akar Bian? Setelah akar ada apa aja Bian? Batang yang mana yang batang Bian? Oke. Kemudian ada apa lagi? Daun. Yang mana ya daun? Warnanya apa daunnya? Oke. Kalau menurut Ais bagaimana? Menurut Ais? Bagian pertama dari tunggal apa Ais? Oke. Kemudian apa lagi? Batang. Setelah itu? Ada bunganya. Terus setelah itu? Daun. Baik, kita lanjutkan kegiatan yang berikutnya. Sebelum Bu Maya membagikan lembar berikutnya, Bu Maya terangkan anak-anak. Kita sudah memahami tentang bagian-bagian tumbuhan tadi apa saja? Sekarang kira-kira anak-anak kalau akar itu tempatnya di sini, fungsinya apa? Menyerap air. Ada lagi fungsi yang lain selain menyerap air? Menyerap nutrisi. Kemudian setelah akar ada ini apa anak-anak? Batang. Kegunaan batang apa kira-kira? Terus setelah ada batang apa lagi anak-anak? Apa fungsi dari daun anak-anak? Oke. Yang terakhir yang paling atas anak-anak. Nah, alasannya kenapa kita harus mempelajari tumbuhan, kenapa kita harus mengenal bagian-bagian tumbuhan, kenapa kita harus tahu fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan, kenapa kira-kira? Karena di bumi ini ada makhluk hidup selain manusia apa? Tumbuhan. Ada lagi apa? Seperti tubuh kita tumbuhan juga memiliki bagian. Kalau kita di badan kita memiliki kepala, memiliki mata, memiliki tangan, memiliki kaki. Kalau di makhluk hidup yang lain yang namanya tumbuhan, apakah juga memiliki bagian-bagiannya? Apa tadi? Nah, sekarang untuk kelompoknya
hasil dari kalian yang mengamati tumbuhan tadi, maka ini untuk Bian, ini untuk Cantika, ini untuk Tantin, ini untuk Liana, Alano, dan juga Azab. Kemudian untuk ini untuk Rizal, ini untuk Nabila, Sonia dulu. Ini untuk Hafiz, untuk Nani, ini tadi ini. Yang ini untuk menjodohkan, ini untuk Ais, kemudian untuk Satrio. Karena belum, karena sama seperti dia. Tapi sudah, itu sudah. Itu belum, itu seperti dia. Dapat lembar yang ini, oke. Nabila dapat lembar yang ini, sama seperti Sofi. Dapat dikerjakan? Nomor satunya pertanyaannya, bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Yang untuk baca belum? Semuanya bacakan. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan nomor 1 untuk kelompoknya Cantika, Tanti, Alano, Azati, kemudian Liana. Udah loh? Udah dikerjakan? Oke, semuanya tunggu. Apa? Iya, bagian-bagian tumbuhan. Yang kedua yang mana tulis di sini, ini yang akar yang mana tulis di sini, itu ya yang itu sama panah-panahnya aja, tarik panah aja. Hah? Gak apa-apa ya, udah terlalu gak apa-apa, boleh. Kalau misalkan biar cepat tarik garis panah aja. Yang punya dada sudah. Nah sekarang mari kita koleksi bersama-sama anak-anak dari untuk kelompok yang pertama.
tunjukkan ke papan tulisnya, ke proyektornya. Sepak bola itu bukan hanya mental bola, tapi juga mental 100% disiplin. Belanja yuk di Music Store Stop. Ubeksa.com. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar mengenal bagian tubuh pada tumbuhan. Mengapa tumbuhan bisa tumbuh dengan tegak? Tumbuhan atau pohon bisa tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Akar. Teman-teman, mengapa pohon tidak mudah tumbang ya ketika tertiup angin? Nah, sekarang Bu Maya tuliskan di papan tulis. Setelah kita melihat video tentang bagian-bagian dari tumbuhan, Bu Maya gambarkan contoh tumbuhan.
biakan itu jadi apa tahu? Misalnya jika tumbuhan itu menghasilkan buah. Nah, sekarang anak-anak, tugas kalian untuk kelompoknya Liana yang tadi mendapatkan soal yang tadi, membuat infografis seperti yang dicontohkan Bu Maya beserta keterangannya. Kemudian yang pilihan ganda membuat bagian-bagian tumbuhan nanti diceritakan secara lisan ke depan. Kemudian kelompoknya menjodohkan Rokin dan juga Satrio juga ya. Nanti juga sama menggambar bagian-bagian tumbuhan dan nanti kita ceritakan di depan. Ini ya, Satrio. Ayo. Lumayan bagi kertasnya. Silakan digambar di baliknya ya. Ya kayak lumayan tuh program. Kenapa? Iya. Yang ini sama, nanti diceritakan. Kita maju ke depan. Seperti Bu Maya yang menerangkan tadi. Bagian-bagian tumbuhan apa saja? Satu, digambar semuanya dulu. Ayo. Sudah? Mau dibuat lebih bagus dari Bu Maya pakai tangan boleh atau tidak? Boleh, silakan. Adakah yang sudah selesai? Ya
sudah? Yana sudah selesai, Yana? Baik ya, kita mulai perwakilannya dari kelompoknya Cantika dulu. Sudah selesai untuk dibaca yang terakhir. Kita perhatikan Cantika yang akan mempresentasikan programnya. Silakan Cantika. Berdiri di tengah Cantika. Bagian-bagian dari tumbuhan. Bagian-bagian dari tumbuhan. Yang pertama jelasnya ada akar. Akar itu berfungsi untuk apa sih? Akar itu berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Yang kedua ada batang. Batang itu gunanya untuk mengantarkan air nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, setelah tumbuhan terdapat daun. Daun itu untuk menyimpan cadangan Makanan. daun itu untuk menyimpan cadangan makanan untuk tumbuhan. Terus ada buah. Buah gunanya untuk tempat membuat makanan. Ada bunga. Bunga pastinya untuk dibuat perkembangbiakan agar terjadi buah. Tepuk tangan Cantika. Berikutnya kelompok yang kedua akan diwakili oleh Alano. Silakan Alano. Oh, sama kayak Cantika. Oke. Mas Reza. Bagian-bagian tumbuhan. 1. Akar. Menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. 2. Daun. Tempat untuk membuat makanan. Bunga. Sebagai tempat mengembangkan bunga. 2. Tempat untuk membuka adonan makanan. Tepuk tangan untuk Maza. Kelompok yang terakhir akan diwakili oleh Satria. Silakan Satria. Suaranya kalau lebih keras lagi. Bagian-bagian tumbuhan. Ya, tepuk tangan untuk Satria. Nah, anak-anak, kita sudah mempelajari hari ini belajar tentang apa tuh? Dan bagiannya. Kemudian kita juga menyebutkan fungsinya. Pembelajaran hari ini adakah kira-kira yang masih belum dipahami anak-anak? Lumayan ulang kalau begitu. Contohnya mana? Nih. Ini akar. Ini apa anak-anak? Kalau bahasa Jawanya akarnya apa? Ayat. Kemudian ada daun. Ada batang. Kemudian ada daun, ada bunga dan juga buah. Bagaimana setelah mempelajari materi hari ini anak-anak? Habis setelah mempelajari materi hari ini, apa yang habis pahami?
bagian-bagian tumbuhan. Apa saja bagian-bagian tumbuhan? Torka. Hari ini kita belajar tentang apa yang Parka pahami dari pembelajaran hari ini, dari materi yang kita pelajari hari ini. Oke. Saya akhiri pembelajaran hari ini, mata pelajaran IPA dengan tema menyebutkan bagian-bagian tumbuhan dan juga fungsinya. Sampai ketemu lagi besok dengan pembelajaran berikutnya. Sampai ketemu lagi. Titip salam untuk orang tuanya di rumah, hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaannya Buaya setelah melakukan kegiatan belajar? Sudah tenang, materi sudah tersampaikan dengan sempurna, anak-anak sudah paham. Baik, ya, saya setuju. Karena terlihat tadi siswa mereka sudah begitu paham terkait dengan berkurang-kurang dan luar biasa sekali. Kami sedikit Buaya terkait dengan kegiatan pasca observasi ini tujuannya adalah untuk agar kita dapat mengevaluasi apa yang telah kita lakukan utamanya dalam pembelajaran agar nantinya bisa melakukan suatu perbaikan ya Buaya. Kedepannya harapannya seperti itu. Ya. Tadi secara keseluruhan bisa saya sampaikan bahwa apa yang dilakukan Buaya beserta dengan pesertanya atau pembelajarannya ini sudah sangat luar biasa Buaya. Jadi bisa dikatakan bahwa tujuan pada awal yaitu praobservasi itu sudah mulai terrealisasi. Jadi tadi saya juga melihat sudah adanya tujuannya tadi apa ya, bisa dikatakan Nana menyebutkan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Maksud saya tujuan dari pengembangan ini di awal tadi yaitu menumbuhkan karakter supaya itu mau bantu kerjasama. Nah tadi terlihat dari serangkaian aktivitas pembelajaran Buaya. Namun Buaya dari sesuatu yang sudah sempurna ini saya akan menambahkan sedikit saja. Yang pertama Buaya, kalau ditanya terkait dengan pengelolaan kelas ya Buaya, itu tidak dikatakan hilang sih, cuma melengkapi saja. Itu ada saja di awal itu kelasnya udah bagus sih. Saya itu mau ngomong tetapi rasanya sudah bagus, tapi ingin menambahkan saja. Jadi udah bagus nih. Jadi kayak kue gitu sudah akhirnya udah tepat. Tapi biar tepat lagi, pas lagi rasanya, saya ingin menambahkan bagaimana kalau di awal itu seperti kegiatan biasanya ada menganalisis kita belajar juga melalui kesempatan bisa seperti yang kita lakukan tadi. Nah tadi, tapi saya tahu kenapa Buaya nggak menampilkan itu karena memang kita sudah prepare-nya luar biasa, terkendala dengan laptop gitu ya. Jadi sudah sangat bagus Buaya. Terus kemudian saya ingin menambahkan lagi Buaya terkait dengan pembelajaran. Tadi sudah sangat bagus, tujuannya adalah untuk menumbuhkan karakter kerjasama maupun saling membantu itu sudah terlihat. Namun itu Buaya terkait dengan bagaimana diskusi antar siswa. Artinya begini Buaya. Tadi Buaya udah bagus, Buaya itu satu memberikan kesempatan pada siswa untuk bagaimana mereka berdiskusi, kemudian memandu diskusi, yaitu peran manajer sudah dilakukan oleh Buaya. Namun satu hal yaitu diskusi antar teman. Nah, mungkin bisa menggunakan kata pemantiknya seperti ini. Buaya tadi melemparkan pertanyaan, apa sih fungsi dari biji atau ya biji atau kembang biakan? Mungkin pertanyaan itu selalu bisa diberikan namanya oleh pembina itu sendiri. Karena ini apa ya, hebat aja gitu ya. Karena itu Oke, untuk Buaya sebelumnya sudah sangat bagus. Nilainya juga sudah sangat bagus. Pertanyaan terakhir Buaya, bagaimana apa yang harus saya lakukan agar saya itu Buaya merasa nyaman, juga merasa
pembelajaran menyenangkan itu apa ya saya lakukan ya sebagai seorang guru, apa ya kurang dari saya mohon maaf. Waktunya kurang lama ya Bu, kemudian diinovasi lagi nanti sebagai bahan inspirasi. Luar biasa. Terima kasih ya Bu Maya. Oh iya Bu Maya, mohon maaf kembali lagi, Mama. Hal baik apa yang sudah Bu Maya rasakan terkait dengan Saya sebagai guru mencoba memfasilitasi dengan memetakan kemudian saya memberikan soal juga sesuai dosis yang dibutuhkan, kemudian terkait produknya juga saya bedakan sesuai dengan kemampuan, kemudian terkait materi juga begitu saya bedakan, ada yang benda nyata, ada yang gambar, ada yang langsung dari visual. Kemudian prosesnya juga begitu untuk anak-anak, beberapa anak yang harus saya dampingi, kemudian saya pastikan dengan perkembangannya apakah sudah bisa atau yang perlu dibantu dan sebagainya. Oke, jadi kalau saya lihat memang semuanya ini apa ya memfasilitasi kebutuhan visual. Contohnya sih anak SD ya sesuatu yang sering sebenarnya gitu. Karena memang semua itu pada dasarnya ada kualitas itu ya morfologi. Nah ini Bu Maya, jadi Bu Maya merasakan bahwa pembelajaran itu tidak sangat bagus. Oke, kalau sudah sangat bagus, tapi tidak ada yang terjadi. Mungkin terkait kendala-kendala saprasi. Baik, itu saja Bu Maya untuk partisipasi untuk yang dirasakan oleh Bu Maya bahwa pasca dari IP5 itu digunakan sebagai aktivitas. Nah, karena memang itu apa namanya di P5 kita lakukan pada P5 pastinya nanti budgetnya itu akan disesuaikan juga. Kalaupun nanti budgetnya itu tidak disesuaikan, kalau budgetnya itu sudah 13 September, maka ya insya Allah saya akan isi lagi. Cuma kita ikuti dulu prosedurnya seperti apa gitu ya. Sampai saya akan ditanyakan bersama ada semangat berapa ini ya bulan. Iya. Baik, saya kira selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.